Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh siswa kelas 11, selamat datang kembali di pembelajaran sejarah secara virtual. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi awal di kelas 11, yaitu mengenai kerajaan maritim di Indonesia. Nah, pada materi kali ini kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, pertama, kita akan mengidentifikasi konsep dari kerajaan maritim itu sendiri. Jadi kita akan melihat sebenarnya kerajaan maritim itu kerajaan yang seperti apa sih? Nah, yang kedua, kita akan mencoba untuk menyebutkan kerajaan maritim di Indonesia, baik itu kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan Islam. Dan terakhir, kita akan coba untuk membuktikan jejak-jejak kerajaan maritim Indonesia di masa lalu. Untuk dapat membuktikan jejak-jejak kemaritiman dari beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia ini, kita akan melihatnya dari 6 parameter. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi letak kerajaan tersebut. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kegiatan pelayarannya. Yang ketiga, kita akan melihat apa saja komoditas yang diperjualbelikannya. Yang keempat, kita akan melihat juga bagaimana hubungan diplomatik antara kerajaan dengan dunia luar. Yang kelima, apa saja pelabuhan yang digunakan pada masa kerajaan tersebut. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat jenis kapal apa saja yang digunakan oleh kerajaan tersebut. Oke, lanjut, kita mulai dari poin pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep dasar dari kerajaan maritim. Nah, sebenarnya kerajaan maritim itu adalah kerajaan yang seperti apa sih? Nah, kerajaan maritim merupakan kerajaan yang memiliki posisi yang strategis. Biasanya letaknya di daerah tepi pantai atau tepi sungai. Kerajaan ini sangat aktif dalam moda aktivitas kelautan, baik itu perdagangan maupun pelayaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kita akan mencoba untuk menyebutkan kerajaan-kerajaan maritim yang pernah berdiri di Indonesia, baik itu kerajaan Hindu-Buddha ataupun dari kerajaan Islam. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh-contoh kerajaan maritim di Indonesia. Dari kerajaan Hindu-Buddha, di antaranya kita mempunyai Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, dari kerajaan Islam kita mempunyai beberapa kerajaan juga, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Pajang, dan terakhir ada Kerajaan Perlak. Nah, karena banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, kita ambil 6 kerajaan yang sekiranya memiliki pengaruh yang luas terhadap kemaritiman di Indonesia. Di sini ada 6 kerajaan yang kita pilih atau yang terpilih, yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Aceh, Demak, dan terakhir ada Kerajaan Banten. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas 2 kerajaan terlebih dahulu. Dari perwakilan kerajaan Hindu-Buddha, kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Dan dari perwakilan kerajaan Islam, kita akan membahas mengenai Kerajaan Demak. Pertama, kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Majapahit terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat deskripsi singkat mengenai Kerajaan Majapahit. Diketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan agraris dan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Salah satu kebijakan terkenalnya yang sampai saat ini masih sering terdengar yaitu adalah Sumpah Palapa.
yang dikemukakan oleh Pati Gajah Mada. Sumpah ini berisi bahwa Majapahit akan bertekad untuk menaklukkan wilayah Nusantara. Nah teman-teman, tekad inilah yang menjadi awal mula terbentuknya Kepulauan Nusantara yang kita kenal saat ini. Lanjut, di sini ada letak Kerajaan Majapahit. Nah kira-kira Kerajaan Majapahit itu terletak di daerah mana sih? Di sini diketahui bahwa Majapahit terletak di delta Sungai Brantas dan Brangkal, daerah Mojokerto, Jawa Timur. Luas wilayahnya mencapai hampir seluruh wilayah Nusantara saat ini, termasuk wilayah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan juga daerah Filipina. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian bisa melihat dua peta yang sudah tertampakkan di slide ini. Untuk peta yang ada di sebelah kiri, ini merupakan pusat wilayah Kerajaan Majapahit yang ditandai titik berwarna oranye dan ada titik hijau di tengahnya. Sedangkan untuk peta yang ada di sebelah kanan, ini merupakan luas wilayah Kerajaan Majapahit yang ditandai dengan warna merah di sekeliling Kepulauan Nusantara, yang termasuk daerah Semenanjung Malaysia dan juga Kepulauan Filipina. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pelayaran dari Kerajaan Majapahit. Jika kita lihat dari dua peta tersebut, Kerajaan Majapahit memiliki kegiatan pelayaran dan perdagangan yang sangat ramai. Majapahit ini sering dilalui oleh para pedagang mancanegara maupun para pedagang domestik. Hal ini terjadi karena posisi dari Kerajaan Majapahit sangatlah strategis, karena kerajaan ini dilalui oleh dua jalur perdagangan internasional, yaitu ada jalur sutra dan jalur rempah, di mana Kerajaan Majapahit ini menjadi salah satu tempat titik transit dan penghubung antara dunia perdagangan timur dan juga dunia perdagangan dari barat. Lalu dari segi komoditas, nah di sini ada beberapa komoditas atau barang-barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan perdagangan. Yang paling diminati yaitu adalah beras, rempah-rempah, dan juga lada. Nah, berdasarkan dari hubungan diplomatik, di sini terlihat bahwa Kerajaan Majapahit itu sudah sering melakukan hubungan dengan dunia luar. Terlihat di sini dengan Cina, yaitu memperjualbelikan keramik. Dengan India, Majapahit melakukan perdagangan kain. Dengan Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Burma, yaitu melakukan jual beli porselin, piring, ataupun mangkuk. Dan dengan Arab, melakukan jual beli dupa. Selanjutnya dari segi pelabuhan, di sini ada dua pelabuhan utama yang menjadi andalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu pertama ada Pelabuhan Hujung Galuh. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan antar pulau, dan juga ada Pelabuhan Canggu. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan antar sungai. Selain dari dua pelabuhan yang sudah dijelaskan tadi, ada pula Pelabuhan Bantu, yaitu ada Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan dari Pasuruan, dan Pelabuhan Gresik, di mana 3 dari pelabuhan ini sampai saat ini masih beroperasi. Sementara itu, selain pelabuhan, Majapahit juga memanfaatkan sungai sebagai salah satu sarana untuk dapat menyebarluaskan komoditas dari pelabuhan ke bagian pedalaman dari Kerajaan Majapahit. Setidaknya ada 2 sungai yang menjadi sungai utama yang dipergunakan oleh Kerajaan Majapahit, yaitu ada Sungai Berantas dan juga Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya di sini dijelaskan mengenai jenis kapal yang dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Dapat diketahui bahwa sebagai kemaharajaan maritim, Majapahit memiliki kapal yang dilengkapi oleh meriam
dengan bentuk kapal 3-4 layar. Kapal ini berbentuk raksasa, dikenal sebagai kapal Jawa atau biasa disebut sebagai kapal Jung, dengan berat sekitar kurang lebih 500 ton dan memiliki kapasitas 600 penumpang. Nah, Majapahit pada waktu itu memiliki kapal ini kurang lebih sekitar 400 kapal. Kesimpulannya, pertama, Kerajaan Majapahit merupakan kemaharajaan, yang artinya bahwa kerajaan ini identik dengan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah memerintah di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Majapahit menjadi cikal bakal dari terbentuknya konsep Nusantara yang kita kenal saat ini, yang mampu meluaskan wilayahnya hingga hampir ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk beberapa kawasan di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, kekuatan Majapahit sebagai kerajaan maritim pastinya sudah tidak diragukan lagi, karena memiliki posisi yang strategis, dilewati 2 jalur pelayaran internasional, yaitu jalur sutra dan juga jalur rempah, dan juga memiliki armada kelautan yang kuat. Kedua, kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Demak. Nah, di sini sudah ada deskripsi singkat dari Kerajaan Demak. Diketahui bahwa Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad ke-15. Demak sebelumnya merupakan wilayah kadipaten yang tunduk kepada Kerajaan Majapahit. Tetapi ketika Kerajaan Majapahit melemah, akhirnya wilayah Demak ini muncul memisahkan diri menjadi kerajaan. Kerajaan Demak masih memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan raja pertamanya, yaitu Raden Patah, adalah putra dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Lanjut, kita akan mengetahui di manakah letak dari Kerajaan Demak. Nah, dari slide ini kalian sudah dapat melihat bahwa Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro, di Demak, Jawa Tengah. Luas wilayahnya meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Di sini ada peta, ada 2 peta. Yang pertama, yang peta sebelah kiri, itu adalah pusat wilayah Kerajaan Demak, ditandai dengan titik berwarna merah. Sedangkan di yang kanan ini adalah luas wilayah Kerajaan Demak, di mana di sini ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya di sini kalian dapat melihat mengenai kegiatan pelayaran dari Kerajaan Demak, di mana kalau kalian perhatikan 2 peta ini, kurang lebih jalur pelayarannya hampir sama dengan Kerajaan Majapahit yang sudah kita bahas sebelumnya. Kerajaan Demak memiliki kegiatan pelayaran dan perdagangan yang sangat ramai. Hal ini terjadi karena posisi Kerajaan Demak sangat strategis karena dilalui oleh jalur sutra dan jalur rempah. Sama halnya dengan Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Demak ini sebagai titik transit dan penghubung antara dunia timur dan dunia barat. Lalu ada 2 komoditas utama yang diperdagangkan di Kerajaan Demak, yaitu ada beras dan juga madu. Selanjutnya dari segi hubungan diplomatik, Demak memiliki beberapa hubungan dengan kerajaan di daerah Banten, kerajaan di daerah Cirebon, kerajaan di daerah Sumatera, dan kerajaan di daerah Kalimantan. Kemudian dari segi pelabuhan, di sini ada beberapa pelabuhan yang pernah dipakai pada Kerajaan Demak, yaitu ada Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Tuban, dan Pelabuhan Gresik. Di mana dari ketiga gambar ini dapat kita ketahui bahwa 3 pelabuhan ini masih beroperasi hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada juga 2 pelabuhan lain yang membantu kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa Kerajaan Demak, yaitu ada Pelabuhan Sedayu dan Pelabuhan Bonang. Nah, terakhir di sini kalian bisa melihat jenis kapal yang pernah dipakai oleh Kerajaan Demak, yaitu kapal jong atau kapal jung yang berfungsi sebagai kapal layar. Diperkirakan bobotnya sekitar 1000 ton, dan kapal ini pernah membuat kagum bangsa Portugis
ketika Kerajaan Demak berusaha untuk menyerang Portugis di Selat Malaka. Kesimpulannya dari materi Kerajaan Demak ini, dapat dikatakan bahwa Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa yang berhasil mengembangkan kegiatan maritimnya. Letaknya yang strategis dilalui oleh jalur sutra dan jalur rempah membuat situasi kerajaan semakin ramai. Tak hanya itu, Kerajaan Demak memiliki basis pertahanan yang kuat. Dengan kuatnya armada kapal yang dimiliki, serta banyaknya pula pelabuhan sebagai tempat singgah para pedagang dari barat dan juga dari timur. Ya, cukup sekian mengenai materi kerajaan maritim di Indonesia, khususnya yang berkaitan tentang Kerajaan Majapahit ataupun Kerajaan Demak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kedua. See you and bye-bye.